Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasudul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su' illallah. Bismillah, masya Allah, ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil ihsan. Alhamdulillah ala ni'mati Nabiyyir Rahman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah ja'alana min ummati sayyidi waladi adnan. Alhamdulillah ala ni'matil majalis. Alhamdulillah ala ni'mati lisan zikrullah. Lisan yadhkurullah. Alhamdulillah, bersyukur Allah Ta'ala atas lisan yang masih diperkenankan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya, yang alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lautan yang tanpa tepi, ya. Kalau sungai itu tanpa hulu, kalau ini tanpa tepi. Ada syukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hakada. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah yang paling besar ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, kita bisa mengucap alhamdulillah. Yaitu mulut-mulut yang selamat itu banyak mengucap alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh, ya, Rasulullah SAW, ya, itu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu apa? Memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita diperkenankan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan membalas bersalawat kepada kita 10 kali. Ya. Dan hadis ini ma'ruf, ya. Hadis salawat ini ma'ruf. Beberapa sunan sahih semua ma'ruf. Masalah salawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena fi'lil ilahiyah. Ini yang dikerjakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menyuruh, tidak tidak berbuat. Tapi kalau ini Allah memulai sebelum menyuruh. Bayangin lengkapnya kalimatnya di dalam Al-Quran. Inna, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna, tanpa henti, ya, dari awal yang tidak ada permulaannya dan terakhir tanpa batas, terus Allah istimrar salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai ini, innallaha wa malaikatahu. Terus Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bimuradik. Ya. Kemudian banyaklah hadis-hadis tentang salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah itu bersalawat kepada Nabi Adam, nabi-nabi semuanya. Ya. Tapi di ayat ini Allah mengkhususkan Nabi Muhammad SAW. Allah malaikatahu yusalluna ala Nabi. Berarti satu Nabi, bukan alal anbiya. Berarti beda salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain. Seperti itu. Malaikatnya juga salawatnya sama nabi-nabi lain berbeda, walaupun sangat tinggi semuanya, tapi Nabi yang tertinggi. Buktinya apa? Kan di kitab Sahih Muslim dikatakan sallallahu alaihi marrah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang salawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa itu salawat Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan huwallazi, Allah, ya Allah, yusalli alaikum. Itu salawatnya Allah. Dia Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu sekalian. Sekali loh. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan Allah itu malaikatnya selawat juga. Apa?
liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan ente dari kebodohan, kesesatan, kegelapan, menjadi cahaya. Syuf hada lughatul Quran. Bayangin segitu tingginya bahasa Al-Quran. Gak liyukhrijakum minal faqr ilal ghani, minas sa'id minasyaqi ila sa'id, ya. Minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan. Mata seindah apapun, sekuat apapun, sesehat apapun, kalau gelap nggak bakal bisa melihat. Jadi orang yang nggak berselawat itu orang yang digelapkan mata kepala maupun mata hati. Mata yang nggak senang lihat khair, atau hatinya apalagi. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu selawatnya Allah Subhanahu wa taala sekali ini 10 kali. Satu selawat di Asyura. Pentingnya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang nggak berselawat itu zulmat, jadi apa? Kegelapan. Bagaimana perihalnya orang yang nggak kenal selawat, nggak kenal salat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti lebih gelap. Kemudian ada lagi yang lebih dahsyat, parah gitu, melarang sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuknya namanya tetap selawat. Larang. Pertamanya dibilang enggak. Selawat itu yang ada di sholat aja dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang melarang selawat, ya, dia mengunci mata hatinya di dalam kegelapan. Dikunci sendiri di dalam kegelapan. Jadi waktu yang dipegang begini, ini kira-kiranya gelap, nggak lihat. Berarti apa? Semua ucapannya, ilmunya adalah dhan, kayak iblis. Allah nggak bilang innallaha wa malaikatahu wa ahlus sama, enggak. Ahlus sama ada jin. Ada iblis yang nggak mau itu sholawat kepada Nabi Adam. Sholawat kepada Nabi Adam hanya sujud. Ta'zim juga sholawat kepada Nabi, ta'zim maksudnya ta'ziman, ya, wa takriman, memuliakan. Nggak mau kayak iblis. Nah, sholat bikin kreasi sholawat sebanyak mungkin, alangkah beruntungnya ini. Tapi jangan keluar dari syariat. Nah, kata-katanya sholawat fatih, tibil qulub, itu semuanya ditulis, ya, mereka dengan kebersihan hatinya, dengan cahaya firasat hatinya. Ittalu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Ini kita bicara secara akli. Kalau naklinya, mereka mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kita wajib mengimaninya. Allah yang ngomong ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu di Quran. Kalau aulia umat Nabi Muhammad nggak percaya, ya kafir itu di Quran. Tapi nggak tahu kok aulianya Nabi siapa, nabi-nabi sebelumnya kok mantep banget gitu. Ashabul Kahfi mantep. Nggak ada apa-apanya sama aulianya Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad, keanbiya Bani Israil di dalam hadis. Nah, ini fenomena sekarang ini, orang dijauhkan dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ini amalan tanpa guru, tanpa ijazah, tanpa ini stop. Ini mau ngasih ijazah gimana ini? Ini ijazah Allah langsung, ya alladzina amanu. Paham ya? Jelaskan lainnya. Tapi kalau sholawat tanpa ijazah, tanpa guru, bebas waktu, takriman Nabi Muhammad. Walaupun riya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, riyanya dosa, sholawatnya diterima. Tapi kalau amal yang lain, amalnya sekalian tidak diterima. Kecuali sholat dan Nabi SAW. Jadi banyak sekali orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kalau coba ya, ini disunahkan kita
membaca surat Kahfi. Kalau sehari-hari kita baca 10 awal, 10 akhir. Ini surat Kahfi semuanya 110 ayat, baca semuanya. Kalau malam Jumat jangan sampai enggak. Ya. Itu cahayanya sampai datang malam Jumat lagi. Kalau harian ini udah akhir zaman, Dajjal udah pada keluar. Nah, walaupun pimpinannya belum keluar, Dajjalnya udah pada keluar, hubungannya ampar-amparan. Siapa itu Dajjal itu? Kata Rasulullah, ulama su. Aku lebih takutkan daripada 70 Dajjal. Dajjal satu zaman 40 hari habis. Ulama su nampak di mana-mana sekarang. Ya Allah ya Rabbi, nggak tahu mustalah, nggak tahu ijazah, nggak tahu sanad, nggak tahu fikih, nggak tahu usul, nggak tahu ini. Tahu ya ini dia tahu. Paham? Tapi perbandingannya orang yang lebih bodoh lagi, perbandingannya orang yang lebih bodoh lagi. Yang nggak pintar-pintar, orang ente. Kita duduk dengan orang yang yahfadz al-Bukhari, yahfadz Ihya Ulumuddin, yahfadz Kutubus Sittah. Kita duduk itu dengan mereka. Wallah. Mereka itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dibayangin itu mereka itu ahlul bid'ah itu. Ahlul bid'ah tapi suka ngatain orang bid'ah. Kalau dia hafal Kutubus Sittah enggak bisa bayangin itu. Nurut anak itu seperti Nabi, mungkin gitu dia ngomong. Hafal Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, apa semua. Anak tadi. Ada. Karena apa tadi? Az-zulumat, namun sholawat. Tidak ada obat yang lebih daripada sholat Nabi SAW. Ini mafhum, ini udah di mana-mana, udah dari zaman dulu sampai sekarang. Kubarus salihin, pemimpin-pemimpin salihin kok dirusak baru 150 tahun yang lalu itu. Gak seneng selawat, gak seneng Nabi Muhammad, kadzab. Seneng selawat sama kanjeng Nabi itu dari mana ini? Seneng sunnah, gak seneng rahmat, antik mana ini orang? Banyak antik-antik itu. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar. Semuanya di neraka. Illa wahid, kecuali satu. Wa hiya ala man kana mithli ma ana al-yawm wa ashabi. Mikirnya ashabi lagi, nggak pikir Rasulnya dulu kan? Rasulullah yang seperti anak. Rasulullah nggak dipelajari siapa Rasulullah, syiar Rasulullah. Atau setelah Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi udah ampar-amparan ini. Akhir zaman seperti itu, Dajjal-Dajjalan kita disuruh baca surat Yasin setiap hari. Surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Nah, itu kan di situ banyak banget nasihat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum muhtadun. Lebih banyak lagi itu. Alladzina, mereka dhalla sa'yuhum, sesat ya ibadahnya yang dia kerjakan, ngoyo-ngoyo ternyata sesat atau apa. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, di dunia, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka merasa ini amal pekerjaan anak yang terbaik. Gimana dia merasa terbaik lah, orang disalahin semua. Tiap hari merasa lebih baik. Sedangkan Islam itu mengajarkan setiap hari kita itu merendah. Iftigar, karena takut ntar Allahnya kalah dianggap sama dia, karena anak takutnya begitu. Ya, nabinya dikalahin sama dia. Ya dengan bahasa efek, kalau dia bilang Nabi kalah ya kayak diserang orang, orang. Ya. Nabinya nggak hati-hati. Nabi orang biasa. Allah yang ngarep Nabi paling hati-hati dengan umatnya. Ja'akum rasulun min anfusikum. Aku datangkan, aku turunkan Sayyidina Ibn Syawina Rasulullah min anfusikum, dari golongan manusia. Aziz, sangat mulia, dari anak yang maha mulia, kata Allah Ta'ala. Alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Kasih namanya Allah Ra'uf, kasih namanya Allah Rahim. Harisun alaikum, hati-hati sama ente. Itu hati-hatinya Nabi nggak takut tuh kalau umatnya syirik. Walaupun kalau ada tetap syirik. Walaupun kalau ada Rasulullah tetap kecewa. Bang ente.
Nabi Muhammad SAW dalam Bukhari dia sahih. Ya, jadi biar pendengar mantap gitu dia tadi itu di Bukhari. Wallah kata Nabi Muhammad, demi Allah, inni la akhafu ba'di an tusyriku billah. Demi Allah, anak enggak takut orang-orang setelah aku itu menyekutukan Allah syirik. Jadi orang-orang yang mengatakan syirik apa dia lebih hati-hati dengan lebih dari Nabi Muhammad. Tapi yang anda takutkan kata Nabi Muhammad ya persis yang terjadi ini. Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut, itu bunuh-bunuhan di Suriah, bunuh-bunuhan di sini. Apa cari minyak, cari ini, berantem ini, cari kedudukan dan lain sebagainya. Jadi hadis lain di Bukhari juga bahwa setan itu udah putus asa untuk mensyirikkan orang dari cara lain. Syirik. Jadi itu kalau syirikin orang kembali ke dia. Nah, Allah pakemkan akhirnya dia yang berpikir kayak orang musyrik. Iya dong. Lah bilang Allahnya duduk. Allah turun, Allah naik. Innallaha alal arsy istawa mustaqar. Allah itu duduk dekem silau. Ini suruh bayangin Allah kan. Di kitabnya Anda baca semuanya Allah punya tangan. 2 tangan. Anda baca juga kitabnya Anda bilang punya tangan aja. Di kitab lain mereka Anda baca 2 tangan. Belum lama-lamanya ini. Padahal di kalam Allah Ta'ala laisa kamitslihi. Kalau laisa kamitslihi wa huwa samiul basir masih sedikit-sedikit bisa diterima. Ini laisa kamitslihi syai'un. Itu udah gak bisa seperti di, itu udah gak bisa. Di seperti itu syai' masuk di dalam sesuatu. La Allah tidak seperti sesuatunya. Yang kedua, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada ilmu akidah, buka aja nggak ada. Rasulullah ngajak, nggak ada namanya ilmu akidah, nggak ada. Iman zaman Rasulullah. Oh, sampai 100-200 tahun abad kedua baru ada tauhid. Dan sampai abad keempat baru ada akidah. Berarti akidah bid'ah juga dong. Maka Nabi ahdi Nabi wala sahabah wala tabi'in wala tabi'in. Nah, begitu pula ilmu tasawuf, ucapannya enggak ada. Ya. Ucapan ini ilmu sufi enggak. Sufi itu ya dikasih tahu aja biar paham apa itu tasawuf, ajaran tentang membersihkan hati. Pembersihan hati, ya, tidak keluar dari syariat, paling hati-hati dengan syariat seluruh dunia, ya, Anda bilang dunia, min ayyami sayyidir rasul ila yaumil akhir, sufi, yaitu orang yang hati-hati belajar tentang tasfiyatil qulub, pembersihan. Kan ini nggak kelihatan masalahnya hati. Tapi nggak kelihatan Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ini motivasinya ini dari mereka al-mutasawwifin radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Allah bilang apa di Al-Quran? Allah berfirman, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi aqidati salim bi a'mal salim illa bi qalbin. Dengan hati yang selamat. Lah cara menyelamatkan hati nggak bisa kecuali pakai tasawuf. Kasih contoh satu negara yang sukses tanpa tasawuf, satu aja. Ahlan wa sahlan. Arab Saudi itu nggak ada apa-apa itu, nyantai aja. Itu ada sufi, imamnya sufi di Madinah. Sallallahu alaihi wa ala alihi yang merestui sufi. Tazkiyatin nufus, jiwa. Jadi paham dia disetir setan apa enggak, di amalan ini pakai nafsu apa enggak. Jadi bersih banget. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Ini kan hadis ayat semua. Jadi sufi itu pakai jubah, pakai sorban, terus pakai tasbih, jalannya duduk-duduk gitu dianggapnya dia. Padahal Brawijaya ngakuin sufi,
Majapahit sufi, Demak sufi, Samudra Pasir sufi, semuanya tasawuf. Yang nggak tasawuf itu Tariq bin Ziyad masuk ke Spanyol 700 tahun, keluar dari Spanyol 1% Islam pada 700 tahun loh. Islam tinggal 1 ya, bukan 10, 1%. Padahal dia menjajah berapa? 700 tahun. Atau latis'a sufiyin, 9 wali songo sufi mengecap Indonesia. Datang macam-macam aliran baru, aliran kuno, kejawen, bersih dikit-dikit. Sebabnya apa? Rahmah, tazkiyah, membersihkan hati terus. Itu sufi, ilmu tazkiyatil qulub, membersihkan hati. Bayangin ente kedua orang duduk sana, 2 orang duduk sana. Yang satu berhutang dengan ente, yang satu akan membuat akan memberi kebaikan kepada ente. Terus pandangan ente berbeda. Yang ini dengan yang ini bayar utang, ini ngasih duit, ini utang, yang itu biasa ngasih uang. Ini dikalami Imam Al-Ghazali. Ketika orang yang biasa memberi kebaikan atau uang atau harta itu kita anggap lebih baik dari orang yang utang itu, kita udah kemasukan ujub. Bayangin aja. Ditambah lagi, ini yang utang sama kita ibaratnya, yang itu sering bantu kita, ngomong yang kurang senonoh walaupun nggak haram ya, kurang so akrab atau gimana gitu ya, lebay gitu, tapi nggak dosa. Terus kita kok merasa itu udah baik sama anak pendiam, dan ini sudah ngutang dan banyak ngomong, itu kita masuk dalam daerah orang-orang ujub. Hati-hati segitunya. Sebabnya apa? Nah, kita sudah bandingin orangnya. Enggak, anak nggak bandingin orangnya, amalnya oke. Dia ujub sekarang, kemarin kan kita nggak tahu, besok kita nggak tahu. Nah, Anda tak kasih tahu tokoh sufi terkenal, tidak ada yang berani ini menentang. Sayyidina Imam Waisil Qarani. Kan dia waktu di Gumamah, di Mesbalah, di sampah, ada anjing di situ. Ngomong sama anjing, wahai anjing, kul mimma yaliku akul mani. Dia ngomong sama anjing, kayak ngomong sama manusia. Kenapa? Allah mahadha makhluk min makhlukatillah. Apa hasibtum anna khalaqnakum abatha? Ini ada abath, ini mesti ada hikmahnya. Dia bilang, wahai anjing, ente makan yang ada di depan ente, anak mau makan yang ada di depan anak. Bang, ya jangan ganggu anak dong, ada cukup-cukup gitu ya. Ngomong-ngomong yang berat, jangan ganggu anak. Bayangin dia ngomongnya begitu, itu kan ngomong sama manusia. Karena dia menghormati ini juga makhluk Allah Ta'ala dan bisa jadi lebih mulia. Kenapa? Karena dia tadi kisah. Dia bilang, oke dah kalau lo mau ngomong dan lain sebagainya, tapi ketahuilah, jika nanti di sirat anak selamat, maka anak lebih mulia dari ente. Tapi kalau anak jatuh, pantas dah ini. Ente menggonggong. Ada masyhad sufi sallallahu alaihi nabi. Wa kadzalik Umar, wa ma adraka ma Umar bin Al-Khattab. Karena bersihnya hati. Tazkiyatil qulub, bukan kitab, sunnah, bid'ah, enggak ada. Dia bilang apa? Lau nada munadi fil mahsyar, maksudnya ya, di akhirat nanti kalau terdengar suara, kullukum tadkhuluna al-jannah illa wahid wa inni khasyitu ana. Semua dari kalian masuk surga kecuali satu orang. Seandainya ada, demi Allah ana yakin yang satu itu ana. Itu nggak bisa ditempuh kecuali tasawuf. Paham ya? Sekarang kita ngaji 2 tahun, wala nafudul Quran, wala apa aja lumayan gitu, mungkin apal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, udah awam. Berarti itu khusus ya. Nggak boleh orang bilang orang lain itu awam. Nanti yang nentuin fikih itu pun untuk menentukan hukum orang tersebut, bukan berarti orang itu di bawah ente. Itu nggak bisa ente jumpai di kitab-kitab lain kecuali tasawuf. Nah, nanti dibarengi dengan hadis-hadis Rasul penguatnya. Maksud anak baca dulu ya Ulumuddin sampai selesai semuanya. Al-Hikam bin Athaillah Al-Iskandariyah dibaca dulu semuanya.
Lalu itu komen, tahu artinya apa enggak? Kalau nggak tahu artinya, tanya artinya. Ada bahasa-bahasa yang otak nggak kuat, orang-orang yang nggak seneng itu nggak dikasih kekuatan. Dia tanya ini artinya apa, maksudnya apa. Terus itu garis bawain. Ini salah ini kalamnya Imam Ghazali begini, itu bertentangan satu aja. Ya, itu kalau dibaca standar gitu setengah bulan habislah standar, nggak usah cepet-cepet. Tapi kalau tahu artinya dipelajari, ya relatif. Kalau dapat berkah ya setahun udah selesai. Itu aslaf, semuanya membaca Ihya Ulumuddin, fikihnya Minhajut Talibin, Sayyidina Imam Nawawi, wal Muhadzab, ya apa namanya, yang mensyarahkan apa? Minhaj Muhadzab. Hadisnya Al-Bukhari, ya itu paling berkah kitab itu. Nah, Bukhari sufi, sallallahu alaihi Nabi, sufi ini. Jadi dia bikin sufi ini kayak momo, ini baru sekarang. Jahatnya nih Yahudi, bayangin. Sufi itu kayak Rafidhah, sufi itu mengklaim wali-wali, sufi itu nyembah kubur, sufi itu cium-cium apa itu gitu. Sufi itu percaya kekuatan lain selain Allah. Demi Allah yang memahami Allah tidak ada yang lebih sempurna dari tasawuf. Li'annahu min sayyidil mutasawwifin, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sadatina ashabi Sayyidina Rasulillah wa ahlu baitih kulluhum mutasawwifin. Illa mungkin 1% ya keluar dari manhaj abaih, ya. Ahlu bait 1% mungkin, separuh nawasib, separuh rawafid. Ya. Udah diklaim itu alimnya Syekh Ahlul Bait Rasul, cucu-cucunya Rasul, itu semuanya mereka Rafidhah. Zalim sekali itu. Dicek di Indonesia, kalau ada kangen deh. Dasar Allah, ya, itu klaim. Dasar Allah sudah mengingatkan. Ini yang teriak-teriak kitab Allah, kembali ke kitab Allah itu kata-kata bid'ah dhalalah. Ingat ya. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak kurang. Jadi kalau lebih bisa dari bid'ah dhalalah, yaitu sesuatu yang muhdats, yang baru. Ucapan itu maksudnya, ucapan itu yang baru, ya, dan tidak ada hubungannya dengan apa-apa yang dikerjakan Rasul. Kembali. Orang kembali itu identiknya dengan apa? Pergi. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Berarti kita lagi meninggalkan Al-Quran. Nah, berapa miliar juz sehari yang dibaca oleh pondok-pondok yang ada? Manhub sufi. Suruh kembali ke Quran, maksudnya ke terjemahan Al-Quran itu. Majnun. Terus kita Allah wa sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dipondokkan sunnah semua yang dikerjain, untuk sampai detail sunnah di dalam sunnah, di dalam sunnah. Nah, kita ini ngulang-ngulangin bab ini untuk mustami' pendengar, ya, yang sudah agak simpati dan lain sebagainya dengan paham tersebut, biar kembali ke paham yang benar, siratal mustaqim, jalan yang apa? Di dalamnya rahmah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, yang saling bergotong royong. Ya kalau enggak dia mantepnya itu ya udah jalani, jangan ngata-ngatain orang. Enggak ada dinus sabab, enggak ada dicaci maki, itu enggak ada. La Yahudi wala Nasrani enggak ada. Wala Buddhi wala Hindus enggak ada. Agama banget deh. Kalam. Yang kedua, ini perlu diperhatikan, ya. Saya melihat, ya, atau itu mereka banyak yang anak bingung kok selalu kok menyalahkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah. Saya kesian yang orang-orang baru simpati saja biar mereka itu selamat. Tolong, ya, coba dibuka apa fikihnya gitu loh maksudnya. Jadi gini ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, Sufiyah, ya, klaim sufi, ya, sufi kita sufi, memang sufi, amin Allah, kita belum nyampe sufi, pingin kita jadi sufi. Atau la sufiin hada Rasul SAW imamuhum wa ashabir Rasul wa ahlu bait Rasul sufi. Takut wara, zuhud itu sufi, kan ya. Nih dari pagi kita baca zikir-zikir ini sebelum subuh ini yang
maurud ya, semua ada di dalam hadis ya. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, astagfirullah, dan sebagainya, semuanya maurud yang kita baca ya. Subhanallah, al-minina mana tughir, kathir maurud ya, di hadis semuanya ya, akan sahih. Setelah itu kita belajar nahwu ya, bebas kalau nahwunya, oke, kita sebut nahwu aja. Setelah itu kita belajar mustalahul hadis ya. Ini dari ranah ilmu. Sudah belajar ijazah dan mustalah itu ya. Cuma hadis 3 doang, cuma yang dhaif kan ada 32. Kalau kita 34 ya, ada tambahan lagi ya, matur dan sebagainya. 30 hadis. Jadi hadis cuma 3 doang, cuma yang dhaif banyak banget itu. Macamnya ya. Nggak tahu kalau punya hadis dhaif itu, tapi kan dhaif syarat. Lebih banyak hadis dhaif yang betul-betul diucapkan Rasul. Jadi kalau hadis sahih itu di total seandainya ada 50.000 total hadis syaratnya sahih. Padahal syaratnya aja udah berbeda banding. Ya, yang syaratnya Bukhari atau Muslim ada 50.000 seandainya. Itu hadis dhaif itu lebih dari 10 kali lipat. Yang betul-betul diucapkan ini berarti berapa? 50, berarti 500.000 lebih. Cuman syaratnya tidak sesuai, ditakutkan ulama setelahnya gampangin. Paham ya? Jadi pandangan hadis aja udah beda. Yang dia pengen diambil, yang dia nggak pengen dilepasin. Padahal sahih loh. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'da kitabullah wa itrati ahli bait, kan di sahih Muslim. Kalau diambilnya kok Mustadrakil Hakim, kitabullah wa sunnati nabi, karena bingung katanya kitabullah wa sunnah. Ayo dong yang suceng gitu, Islam itu ngajarin nggak boleh begitu. Atau ghish nggak boleh. Ghish sama hewan nggak boleh. Itu Imam Bukhari itu ketika akan meriwayatkan sudah selesai semua, satu rijalnya itu sekali pernah memberi makan dan memberi kacamata, kayak kacamata itu kayak itu hijau gitu biar rumputnya kelihatan hijau. Udah dicoret itu, udah hadis turun martabat langsung dari dhaif. Padahal terucap oleh Rasul. Paham ya? Seperti itu. Yang kedua, kita pinginlah tahu ya, ini anak kita salah, katanya tahlil salah, ziarah salah, tarakib salah, bid'ah, maka Nabi Ahdin Nabi Muhammad SAW. Ya udah, jualannya apa? Jadi mereka ini anak bingung wallah. Nah, ini orang jual soto, ini jual bakso, ini jual ketoprak. Ini nggak tahu jualannya, kata-katanya itu jualan soto itu dalamnya dagingnya babi, itu nggak dicuci, itu ketoprak kemarin. Ente jualan apa? Kita ingin lihat kitabnya mana saja, guru-guru ente siapa, rujukannya apa. Ente nggak tambah madhab kan? Yang mana yang ente pelajari? Apa? Bukhari nggak bisa fikih, pakai Bukhari nggak bisa, pakai Muslim nggak bisa fikih. Gimana? Kok nggak ada jualan? Kok ngata-ngatain orang yang udah berjalan 1000 tahun lebih, 1200 tahun. Jadi jualannya coba ada ini tuntunan sholat dari mereka, ini nggak ada sama sekali. Nah, apakah memang jalannya itu mencaci maki? Allah yahdina wa yahdihim ya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mencaci. Kalau orang mencaci berarti apa? Merasa dirinya lebih mulia. Lo udah kasih tahu. Asa aja kalau khairan minhum, bisa jadi itu orang yang ente caci, ente bid'ahkan, ente sesatkan, ente salahkan, itu lebih baik dari kamu sekalian. Asa aja kalau khairan, wala nisa'un min nisa'in, perempuannya juga jangan nyaci perempuan yang lainnya. Nisa'in asa an yakunna khairan minhunna, bisa jadi itu perempuan golongan yang mencaci, yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci. Ya memang begitu, yang dicaci biasanya lebih baik. Mencaci itu nggak ada itu di dalam akidah Islam, nggak ada. Asalnya saya pun akhirnya wala talbisu anfusakum, jangan rumongso dirimu itu bersih baik, tawadhu, jangan pecicilan. Wala tanabazu bil alqab, jangan ngasih julukan-julukan asyirki, ente ahlul bidah, isyhada. Itu apa hadis Nabi begitu? Enggak, Rasulullah nasihati. Dan Rasulullah menjaga kalimat
asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan orang yang zina depan Rasulullah itu nggak paham. Itu di Bukhari lagi. Ini anak nggak paham ini ya. Kita doakan, kita harus nasyur dakwah ilallah di kampung-kampung kita, nanti ya pulangnya semuanya kita ajari ya. Dan kalau ada itu memang ada semua, di mana-mana sudah ada itu ya, wabah itu. Nah, kita mulai kasih vaksinnya orang-orangnya ya, biar nggak kena wabah baru ini. Ini wabah akidah, tapi sallallahu alaihi Nabi suruh banyak selawat biar selamat akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya memang jaga sama Allah SWT ya. Kita minta diri kita dijaga. Jadi seperti itu ya, dibayangin aja, nggak ada jualannya sama sekali, ngata-ngatain orang yang jualan. Paham ya? Nggak ada yang benar jualan, nggak ada yang jualan ya, nggak ada benar. Lihat itu terima untung, yang itu terima untung. Ini salah, benernya itu gini, bab sholat ini, bab zakat ini, muamalah ini. Nah, ntar kita tanya kan, asalnya dari mana? Kita yang nanyain dalil, itu nggak usah teriak-teriak dalil udah di kepala kita semua. Cuman kita ini diajarin sopan santun dengan semua orang yang mengucap la ilaha illallah, baik muslim maupun non muslim yang mengucap juga. Yang kedua, kita menjauh daripada cekcok. Bukan berarti kita menjauhi daripada musuh, enggak, dosa. Takut sama musuh itu dosa. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Sini monggo kalau mau datang. Fathbutu kata Allah Taala, santai aja. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Kalau datang ini fathbutu, tetap santai, vertikal. Wadhkurullaha katsiran. Ingat anak yang banyak, ente sebenarnya mesti menang. Tapi bukan berarti kita takut. Ya, keliru kalau nganggapnya antar kita ya. Kita ini diajarin ngadepin umat ini ya. Tapi kalau kita ngadepin terus kayak ngasih itu label-label takut salah beli nanti, paham ya? Kita ulang-ulang terus takut salah beli ya. Wantashiru hadhihi da'wah, kembalikan ya. Dan kalau kita salah ya dikomplain begitu. Bebas ya komplainnya, terserah. Memang manusia tempatnya salah. Tapi kalau tempat nyalahin orang, nggak ada itu manusia tempat nyalahin orang, itu nggak ada. Tempat salah iya. Nah, udah salah nyalahin orang, gimana itu tobatnya? Bingung. Tobat diterima sama Allah Ta'ala, nanti nyalahin orang itu nggak selamat ente. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Mereka itu fasik, yang ngata-ngatain orang, yang merasa mencaci maki. Itu orang biasa loh. Bahkan maksiat, orang maasi, dicaci maki itu jadi fasik, kata Allah Ta'ala. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, itu dapat kefasikan kata Allah Ta'ala setelah itu percaya, beriman. Wa man lam yatub, kalau ini kata ini kita ngomong ini dia biar taubat kepada Allah. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Paham ya? Seperti itu. Musma'ul gitu ya, banyak yang nggak masuk akal, kesian gitu. Nggak pernah terangin satu faham, satu bab yang jelas, yang wadih. Pokoknya makana fi ahdin Nabi. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, inna kulla bid'ah. Ya, kalau lihat orang salah memang hadis ini terus yang disebutin. Jadi pandangannya kepada orang. Nah, kita tasawuf nggak boleh. Kita agalun nas wa ajhalun nas. Kita paling bodoh gitu. Terus kita minta kepada Allah. Astaghfirullah. Nah, orang baik semuanya. Yang kita omongin bukan orangnya sama sekali. Ajarannya, mulutnya, ucapannya yang kita bicarakan ini. Nah, jadi kalau dikembalikan hikmahnya apa? Alhamdulillah kita diberitahu sama Allah Ta'ala, oh ini orang-orang gini yang diisyaratkan dari Muhammad di akhir zaman, ini orang gini. Oh ini tukang caci maki, katanya nggak ada dulu zaman bocah, nggak ada. Dan ini baru-baru ini yang dahsyat 10 tahun sini. Yang kedua, tadi kita kecil kita nggak diajarin dilaknat ya, nanti Fir'aun ya, kalau habis subuh ini dilaknat Fir'aun 10 kali, melaknat Abu Jahal sekian kali. Enggak, kita nggak disuruh begitu ya. Ini orang menghadap kiblat, bersolawat kepada Nabi, cintai Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya al-mar'u ala man ahab, atau anta ala man ahbabta, di Sahih Bukhari lagi. Nanti dia paham dia doang. Tasawuf itu ya tempatnya sesat, menyembah kubur begitu. Nah,
Itu kubur pada jadi saksi. Ucapan itu kan nanti akan ditentukan mayalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu ucapan kecuali nanti dihitung sama raqib. Karena kuburannya juga sampai dulu dikatain dulu gimana? Ngamuk. Kuburannya dulu loh, enggak Sayyidina Munkar wa Nakir, enggak loh, bukan malaikat yang nanya, kuburannya berjengkel. Tapi dia bilang apa? Ya masih nafsu lah, masih bocah gitu ya, masih baru kemarin sore ya kan, dari tahu sunnah ya, dari merah paham sholat, ini kan terus lagi menggebu-gebu. Dan buktinya ya itu tadi, kelihatan banget suaranya dikencengin. Rasulullah Al-Quran ini yang memulai tafaswa atau fawqa sautin Nabi, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Suaranya jangan dikencengin. Kalau suara tensinya gede di atas Rasulullah SAW, walaupun hitop ini pada zaman itu, tapi ya sampai ke kita meninggikan kata-kata itu nggak baik. Gemboran maksudnya. Itu ciri khas iblis semua. Kita kesian. Nah, kita doakan terus mereka biar selamat. Tapi kita doakan diri kita dulu. Kan, doain orang kita romansa. Ini sufi lagi, pelajaran tasawuf nih. Sampai segitunya. Udah jelas ini orang salah, ini nggak boleh kita, bahkan kita ngajarin orang-orang mu'allaf. Begitu terlintas di otak kita, ini orang atau saya lebih mulia dari orang-orang ini, itu kita dahal ala dairatil ujub, mulia. Mu'allaf, nggak tahu apa-apa, kita ngerumangsa bahwa pemahaman kita lebih dari dia atau kita lebih mulia dari dia. Itu nggak yang diajarkan, itu ujub kata Imam Ghazali. Sebegitunya Imam Ghazali hati-hatinya. Jadi ini anak nyampiin karena Rasul yang nyuruh balighu anni. Jadi Rasulullah mau balighu anillah dah. Min anak. Jengkel dia, maunya balighu anillah gitu maksudnya. Kalau dari Rasulullah nggak senang gitu ya. Itu Bukhari itu dia maksudnya sanadnya sampai Allah itu bagaimana? Lewat Jibril wala Mikail. La ilaha illallah. Ya, itu kebencian itu terlihat, tercium maka. Nah, itu kita minta terus sama Allah Ta'ala. Terus kita ulang-ulang seperti ini agar apa? Kelak kita jadi hujah kita ya. Jadi apa hujah kita di yaumil qiyamah, bahwa kita bukan enggak peduli, kita peduli. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang peduli dengan agama kita, akidah kita, orang-orang sekeliling kita. Dengan apapun yang kita bisa, ilmu kita, ucapan kita, apapun yang kita bisa, agar selamat umat ini dari dhalal ya, dari kesesatan akal, kesesatan tertutupnya hati ya. Seperti itu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita khusus di malam Jumat ya. Berkahi lebih lagi kepada Allah ya. Berbanyak sholawat, zikir kepada Allah. Jangan lupa ya baca surat Kahfi. Ya, sholat bagi Islam Nabi ya. Banyak di malam dan hari Jumat ya. Semoga kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran, sholawat kepada Nabi, istighfar, tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.